Hai hai hai. Halo Microsoft lovers dimanapun Anda berada semua. Ketemu lagi dengan saya. Saya Denny Mardianto bekerja di Microsoft sebagai Master Trainer. Nah, hari ini spesial banget. Kita ketemu lagi, berbagi tips lagi untuk teman-teman semua di sini. Kita tetap membawain fitur-fitur yang keren. Nah, hari ini spesial banget. Saya akan ngebahas sedikit tentang bagaimana kita lebih produktif lagi menggunakan OneDrive. Kalau boleh saya spill sedikit adalah banyak yang bilang adalah untuk Microsoft dan pengguna OneDrive ini kayak untungnya kebablasan gitu kan, banyak banget yang bisa diberikan atau dinikmati pencinta-pencinta OneDrive ini untuk apa aja. Nanti juga kita akan spill dan bahas. Pertama, bagaimana cara kita share data-data kita yang ada di OneDrive. Terus yang kedua, untuk siapa sih sebenarnya OneDrive itu bisa digunakan atau dinikmati. Terus yang ketiga, nanti kita juga akan spill bagaimana kita bisa mengandalkan OneDrive untuk menjaga file-file foto dan video keren-keren kita. Bermasalah dengan foto gitu kan, ngomong-ngomong dengan foto itu pasti momen-momen of truth-nya bisa datang, dan tentunya ini bisa diandalkan sekali buat kita sebagai penikmat fotografi gitu kan, yang tanpa sadar gitu kita menjadi semua ini bisa menjadi fotografer handal gitu kan. Nah, sebelum saya masuk ke OneDrive dan bagaimana fitur yang bisa kita nikmati banyak, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Pertama adalah Ika Natasha. Halo, halo, halo. Thank you. Ada juga Caca Salsa. Caca Nasila. Hai, hai, hai. Hai juga. Ada Krisna Wijaya di sana. Thank you. Krisna Wijaya. Halo, halo Bandung. Wih, keren dari Bandung. Mantap. Ada Dimas Pratama Satrio. Salam kenal. Wih, mantap. Salam kenal juga buat Dimas. Terus ada di sini juga Heru Susilo Nugroho. Ada Bang Ben, iya betul banget dong, ada saya dong, siapa lagi itu kan. Ada juga lagi Rizal Hidayatullah Prabowo, panas banget di Bekasi. Wah, bener banget. Panas banget nih ya, lagi emang suasananya emang panas banget gitu kan ya. Terus ada juga di sini Ken Adrian Pramudia. Halo guys, halo juga ada Ratna Sari Indah. Sapa dong Bang, tentu banget gua pasti akan sapa ke Ratna Indah, sehat-sehat juga. Terus ada Bagus Wibowo, mau bahas apa nih? Tumben hujan. Wah, udah hujan ya? Ada yang mungkin udah hujan? Ya mungkin ini waktunya kita harus prepare membawa perlengkapan hujan gitu kan, daripada kita hujanan di jalan jadi repot gitu kan. Di sini juga Wijaya Kusuma, keren Bang. Thank you. Ngapain hari ini Bang? Ya kita akan ngebahas sedikit tentang tadi yang sudah saya spill di awal, bahwa kita akan ngebahas banyak sekali tentang OneDrive. Nah, ini juga ada Victoria Audrey Kurniawan. Halo Bang Denny, halo juga di sana Krisna Wijaya. OneDrive buat siapa Bang? Nanti kita spill. Terus ada juga Karim aja, jaketnya bagus Bang Den. Wih, thank you Bung Karim. Ya, kayaknya Bung Karim juga udah punya gitu kan, karena juga banyak yang saya sudah spill dan berikan ke teman-teman semua gitu. Kenapa kita harus beli OneDrive Bang? Nanti juga akan kita bahas juga. Ada lagi Ahmad Fatullah. Keren, kenangan nggak bisa terulang, maka abadikan dalam OneDrive. Weh, ini pasti udah pencinta dan pengguna gitu kan. Udah pada makan belum nih Bang? Wah, alhamdulillah sudah makan. Terus ada di Mas, kok tumben sendirian Bang ya? Hari ini kita sendirian dulu. Nextnya kita akan menghadirkan beberapa teman-teman yang memang berkompeten gitu kan, yang mungkin menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu nih buat teman-teman semua. Oke, yang pertama saya akan spill dulu bagaimana dan apa sebenarnya OneDrive. Nah, OneDrive kalau misalnya teman-teman di sini yang baru atau belum mengetahui gitu kan. OneDrive adalah layanan cloud storage yang dimiliki oleh Microsoft. Di mana OneDrive ini sebenarnya bisa dua kita nikmati. Pertama, ketika kita membuat satu akun Microsoft, itu kita akan diberikan 5 GB untuk cloud storage-nya. Tapi plus kalau misalnya teman-teman berlangganan untuk Microsoft 365, ini secara otomatis langsung mendapatkan 1 TB layanan cloud storage yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini dengan tinggal berlangganan Microsoft 365, di samping semua fitur lengkap di sana, semua security ada di sana, plus lagi dapat 1 TB OneDrive.
Oke, yang pertama adalah saya mau spill bahwa OneDrive ini tidak hanya sebagai layanan cloud storage saja, tapi berbagai fitur yang ada di dalamnya membuat OneDrive ini memang berbeda dari tetangga-tetangganya gitu kan. Mungkin ada banyak yang teman-teman tahu, dan dengan OneDrive sebenarnya boleh dibilang ini adalah satu-satunya layanan cloud storage yang memang mempunyai visi dan misinya ini keren banget. Apalagi di dalamnya ada satu brankas yang kita bisa nikmati dan gunakan. Oke, yang pertama saya ingin mengedukasi atau mengajak teman-teman biar lebih tahu nih gimana caranya kita share video atau file-file kita dengan menggunakan OneDrive. Nah, saya di sini ada satu video yang mungkin nanti ditayangkan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalnya mudah sekali saat ini kita berbagi file dengan teman kita. Kita bisa menambahkan caption di sana, kita tinggal pilih datanya, kita klik kanan tinggal share, dan seperti ada di video yang berikut ini. Jadi semuanya bisa kita nikmati dan kita langsung bisa melakukan atau mengirimkan data-data kita semuanya tanpa batasan jumlah atau minimum atau maksimum dari file kita itu. Mau apapun, mau berapapun bisa dikirimkan menggunakan OneDrive. Nah, plusnya lagi untuk OneDrive saat ini, mungkin bukan saat ini, tapi OneDrive ini memang diperuntukkan untuk kita yang banyak sekali nih punya data-data yang memang sedikit berat atau besar gitu datanya. Ini dengan mudah kita bisa men-share data kita, baik itu mau kita buatkan link, mau kita langsung kirim, mau kita kolaborasi. Nah, itu secara gampang OneDrive ini bisa mengakomodir semua kebutuhan kita juga. Plusnya, OneDrive ini memang saat ini sudah including dengan Microsoft Office, terutama untuk pengguna Microsoft 365 yang mana kalau kita ingin berkolaborasi, kita ingin secara kalau boleh dibilang nih contek-contekan bareng gitu kan dengan teman kita, itu bisa menggunakan layanan atau share menggunakan OneDrive yang ada di Microsoft Office. Baik itu Word, Excel, PowerPoint itu sudah ada semuanya. Plus dia juga ada fitur yang kita sebut adalah autosave, di mana kita nggak perlu lagi repot lagi kalau misalnya tahu-tahu nih kita lost data gitu, atau kita lupa bawa charger, atau kita lupa untuk save, atau kita tahu-tahu ketiduran lagi mengerjakan tugas gitu kan, kita tinggal on-kan saja fitur auto save-nya yang ada di Microsoft Office, dan ini secara otomatis nantinya data tersebut akan langsung tersimpan di layanan OneDrive. Nah, ini mudah banget dan gampang sekali, tinggal on off aja, on off aja, itu sudah mengakomodir semua kebutuhan kita. Dalam catatan adalah kalau misalnya pastikan teman-teman sudah punya akun Microsoft plus OneDrive-nya diaktifkan. Ini secara otomatis dia bisa langsung inline dengan OneDrive yang kita punya. Itu yang pertama. Cara share-nya udah tahu, gampang banget, dan bisa kirim link juga, bisa kita batasi nih sebenarnya kalau misalnya ada satu data kita ingin nih, oh kita punya satu teman yang kita izinkan untuk dia hanya edit aja, atau dia bisa view aja, itu kita juga bisa batasi juga gitu kan. Dengan catatan adalah ini semua tergantung atau kendali dari kita, dan ini yang tidak dimiliki oleh cloud storage di luaran sana gitu, hanya ada di OneDrive. Itu yang pertama. Terus yang kedua saat ini OneDrive bisa loh sebenarnya dinikmati oleh berbagai bidang usaha, atau dari levelan job itu bisa juga digunakan. Nah, seperti yang ada di video ini, teman-teman ini bisa mengandalkan OneDrive ini untuk engineering, bisa juga menggunakan OneDrive. Untuk finance, dia bisa juga menggunakan OneDrive. Ada HR mungkin yang banyak datanya, dia bisa juga menggunakan OneDrive. Apalagi legal gitu kan, banyak datanya. Nggak mungkin lagi dia saving manual. Di sini juga ada marketing juga, ada sales juga yang bisa menggambarkan OneDrive-nya. Karena apa? OneDrive sebenarnya diciptakan atau bisa kita gunakan untuk semua part atau bagian dari pekerjaan kita. Mau engineering, contoh, kalau kita punya satu big
whole data gitu kan, tentang engineering, tentang kelistrikan yang ada di building kita, itu kita bisa secara langsung menggunakan OneDrive sebagai data pribadi kita juga. Kita bisa share juga, baik itu secara foto, secara voltage, atau secara instalasi. Mungkin kalau misalnya ada engineering, itu bisa digunakan juga. Malah HR atau legal, yang biasanya adalah bertumpuk-tumpuk data gitu kan, bertumpuk-tumpuk kertas gitu kan, yang harus dia input atau dia harus memasukkan ini menjadi satu bagian dari datanya dia. Nah, ini mudah sekali ketika menggunakan OneDrive dan kita kolaborasi dengan data-data yang kita punya. Dengan catatan adalah kita sudah mendapat atau kita sudah membuat satu akun Microsoft dan kita juga sudah memiliki layanan Microsoft 365 contohnya, itu sudah langsung mendapatkan OneDrive. Nah, untuk semua data, semua bagian pekerjaan itu sebenarnya bisa menggunakan layanan OneDrive. Dan ini yang sifatnya adalah useful, bisa digunakan semua dan bisa diinstal di semua device dan OS yang kita gunakan. Contoh, kalau kita hanya memiliki atau kita punya 2 device yang berbeda gitu kan, dengan OS yang berbeda, dengan antar muka yang berbeda gitu kan, ini bisa banget ketika kita menggunakan OneDrive juga. Mau share kemanapun, mau ke device apapun, ke OS apapun, atau kita nggak bawa device, itu bisa juga sebenarnya kita akses data kita dan kita bisa memanfaatkan semuanya. Plusnya nih, untungnya kalau misalnya untuk orang-orang yang memiliki 2 device, ini sebenarnya nggak perlu lagi nih repot lagi bawa 2 device-nya. Kita tinggal upload semua data kita ke OneDrive, semua bisa kita akses. Mau data kita dari laptop atau MacBook kita punya, itu bisa kita akses, atau kita hanya bawa tablet smartphone, itu juga bisa kita akses juga datanya. Selama semuanya di OneDrive, itu bisa secara kolaboratif kita bisa mendapatkan semua datanya. Plusnya, OneDrive-nya ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang nggak cuma share aja, tapi kita bisa memfolderkan di dalam OneDrive ini berupa folder-folder yang kita inginkan. Contoh, biasanya sih saya gunakan beberapa folder OneDrive ini untuk kerjaan gitu kan. Saya ingin membatasi nih antara kerjaan dengan data pribadi saya, dan saya tinggal membuatkan folder. Selama itu semua bisa diakses dan semua ada di sana, itu sudah terbagi secara otomatis. Plusnya juga saat ini untuk pengguna smartphone itu bisa secara otomatis menggunakan layanan OneDrive untuk backup foto dan data kita. Dan juga plusnya sudah ada juga untuk automatic sharing atau automatic uploading ketika kita menggunakan OneDrive. Contohnya seperti yang video tadi yang bisa teman-teman tahu. Yang teman-teman bisa lihat adalah semua memori data yang ada di handphone kita gitu bisa kita semua upload, dan secara otomatis dia bisa sampai 500.000 foto gitu kan. Sudah bisa di backup di sana secara otomatis juga, dan kita juga bisa atur itu semua. Ya, contoh, berapa kali itu saya mengalami kendala dengan internet di provider saya gitu kan. Nah, saya bisa membatasi nih. Contoh, kalau misalnya saya kalau ketemu internet baru semua uploading, dan ini bisa saya lakukan di malam hari gitu kan. Jadi dengan otomatis saya nggak perlu repot-repot lagi nungguin sebenarnya, wah datanya udah di-upload apa belum, wah memori-memori saya, foto-foto saya ini sudah terupload apa belum. Itu sudah secara otomatis ketika saya menemukan satu koneksi internet atau yang berupa wifi gitu kan, itu secara otomatis bisa terupload ke dalam OneDrive yang kita punya gitu kan. Jadi ini sebenarnya one stop solution ketika kita memang hectic sekali di jam-jam krusial kerja kita gitu, antara jam 9 sampai jam 5 gitu, krusial banget dan itu harus memang fokus. Kita bisa memanfaatkan OneDrive ketika malam. Ketika semua data kita sudah settle, kita bisa ketemu dengan WiFi, kita sambungkan dan secara otomatis dia bisa terupload untuk data-data kita dinikmati di OneDrive. Dan enaknya lagi, kalau misalnya gini, saya punya beberapa momen yang kadang tuh ini penting tapi cukup menyulitkan. Kadang ini kalau misalnya saya foto-foto gitu kan, foto-foto keluarga, terus contohnya kondangan saya foto-foto gitu kan, ada beberapa yang saudara yang minta, yang foto gua aja dong, tolong di-share dong gitu kan, karena agak susah ya. Tapi kalau misalnya dengan OneDrive, jadi kita bisa nih secara otomatis
langsung nih mengirimkan linknya ke saudara kita atau ke orang-orang terdekat yang ingin mendapatkan foto itu secara enak. Dia tinggal buka foldernya, secara otomatis dia bisa langsung dinikmati atau dia mendapatkan foto-fotonya. Nggak perlu lagi dia harus download semua dulu yang perlu di-delete gitu kan. Atau misalnya yang dia ingin yang ada gambar dianya aja gitu kan, nggak perlu download semuanya. Jadi tinggal buka linknya, tinggal dia pilih datanya, dia tinggal download. Itu memudahkan kita ketika kita menggunakan OneDrive ini sebagai alat untuk backup kita, teman-teman. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga. Contohnya secara memori, foto, video, mau file apapun bisa disinkron di sana, dan kita pun juga bisa menikmati dengan momen-momen yang bisa diingatkan sebenarnya oleh OneDrive. Contoh, saya kebanyakan device saya ini sudah inline atau akun saya atau email saya ini sudah inline dengan OneDrive. Dan secara otomatis dia juga akan merimain kita nih beberapa moment of truth yang terjadi di tanggal yang sudah kita upload. Contoh, saya punya memori dulu di tahun 2022 gitu kan, dengan teman-teman saya di tanggal ini, dia akan merimain kita, teman-teman. Dan itu biasanya notifikasinya ada di email. Jadi ini memudahkan kita atau bisa mengingatkan kita bahwa wah, tanggal segitu tuh momennya kayak gini nih. Kita seru-seruan nih. Atau kita beberapa foto yang memang wah, ini kayaknya momennya nih langka sekali gitu kan. Kita bisa diingatkan di sana. Dan paling gampang adalah kita tinggal mengklik notifikasi secara memori di OneDrive. Kita tinggal klik saja dan secara otomatis dia bisa terbuka semua memori-memori yang ada kejadian di saat itu. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, saya coba sapa dulu teman-teman yang sudah ada di chatting saat ini. Ada Dimas Pertama, wow, Tepo jadi kapok. Oh, kapan kolaps? Nah, ditunggu aja. Mungkin minggu depan kita akan hadirkan orang-orang yang memang kompeten dan cukup memberi insight gitu, banyak ilmu gitu kan. Kita akan hadirkan juga ada Ika Natasha. Sedia OneDrive sebelum data overload. Wah, ini juga keren banget mentionnya bahwa ya kita harus melakukan antisipasi gitu kan. Kita harus melakukan antisipasi gimana kalau misalnya tahu device kita tercuri atau secara tidak langsung ini error gitu kan, atau bermasalah device kita. Itu juga harus disiasati juga. Nah, kayak Ika gitu kan, sedia OneDrive sebelum hujan gitu kan. Nah, ini juga worth it banget ketika kita memang secara tidak sengaja atau ya kita nggak menginginkan gitu kan data kita tercuri atau terambil orang atau sampai terhapus. Itu juga kita harus mengantisipasinya. Ada Victoria Audrey Kurniawan, pengen dong bang jaketnya. Wah, nanti kita juga tunggu aja, kita juga akan bikin event-event yang lumayan keren yang mungkin bisa teman-teman mendapatkan jaket yang saya pakai gitu kan. Mudah-mudahan stoknya masih ada. Kalau misalnya tidak ada, kita akan mencari device gimmick-gimmick yang menarik buat teman-teman semua. Ada juga di sini Anissa Fatriani. Dapat apa aja kalau subscribe OneDrive bang? Oh, dapat apa aja kalau berlangganan One? Oh, oke. Jadi Anissa menanyakan nih, kalau misalnya subscribe OneDrive itu dapat apa aja? Nah, pertama kalau misalnya hanya membuat akun saja di Microsoft itu langsung dapat 5 GB. Itu cuma bikin akun microsoft.outlook.com gitu kan, itu langsung dapat 5 GB dan itu bisa di-share. Nah, kedua, kalau misalnya dia berlangganan Microsoft 365, nggak cuma dapat Office-nya aja, nggak cuma dapat Microsoft Teams-nya juga, nggak cuma dapat security-nya. Kita ada Microsoft Defender di sana yang terbaru, fitur yang terbaru keamanan di sana, plusnya dapat 1 TB untuk cloud storage-nya. Jadi 2 nih, kalau misalnya cuma pakai Outlook-nya aja itu dapat 5 GB, dan kalau dia berlangganan Microsoft 365 dia mendapatkan 1 TB untuk penyimpanan OneDrive. Nah, ada lagi yang nanya, Dimas Pratama Satrio, OneDrive ada versi komersial nggak bang? Wah, untuk komersial OneDrive ini memang banyak. Cuman
untuk pengguna konsumer atau konsumer basis itu dia hanya mendapatkan atau hanya memiliki satu penyimpanan cloud storage aja adalah OneDrive. Saya pakai iCloud, nah keren banget. Sebenarnya sama secara analogi itu penggunaan cloud storage-nya. Hanya untuk OneDrive sendiri yang tadi yang sudah saya bilang, nggak cuman hanya penyimpanan yang bentuk virtual aja, tapi ketika kalau misalnya teman-teman ingin berbagi link gitu kan, kita bisa kolaborasi di sana atau kita bisa men-share yang tadi saya bilang kalau kita mau contek-contekan lo kok bikin kerja bareng gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan OneDrive atau kalau misalnya kita lupa ketiduran untuk data kita dan nyalakan auto save-nya aja secara otomatis dia akan langsung menyimpan data kita dengan baik di OneDrive. Itu sedikit perbedaannya. Oke, di sini ada lagi yang kan belum coba pakai OneDrive, wah jangan lupa nih, ini paling gampang nih. Kalau mau coba paling gampang banget adalah bikin akun Microsoft aja. Jadi buka aja office.com/setup. Nanti di situ ada langkah-langkah untuk membuat akun Microsoft. Yang penting belakangnya @outlook.com itu langsung mendapatkan 5 GB di sana. Oke, ada lagi Ika Natasha, terbatas nggak Bang kalau share file? Nah, saat ini untuk sharing file itu tidak ada batasannya, mau berapapun, mau berapa giga pun, itu tinggal kirimkan menggunakan link by OneDrive aja, itu gampang banget. Lagi yang nanya, Rizal Hidayatullah, filenya kalau 10 giga bisa share nggak Bang? Bisa banget selama internetnya mumpuni, selama internetnya kencang, dan selama jaringannya fine-fine aja, ini masih aman dikirim. Nah, terus ada lagi yang nanya bahwa Rizal, video-video film biru, waduh jangan dong. Itu jangan dikirim, tapi di-download aja, nggak gitu juga. Tapi pastikan data-data yang kita kirim itu memang ya benar gitu dan baik gitu kan. Jangan untuk yang hal-hal yang ya tanda kutip lah gitu ya, maksimalkan data kita. Oke, ada lagi Bagus Wibowo. Emang OneDrive berapa sih kapasitasnya Bang? Nah, tadi sudah spill bahwa kalau misalnya hanya menggunakan akun Microsoft aja mendapatkan 5 giga, tapi kalau berlangganan di Microsoft 365 udah dapat 1 terabyte. Ada Ratnasari Indah. Di YouTube kan kalau nggak salah ngebahas OneDrive ya Bang. Wah benar banget. Jadi nggak cuman kita live aja, tapi konten-konten kita juga banyak banget nih yang sudah nge-spill untuk OneDrive ini sendiri. Contohnya kita di YouTube juga ada YouTube-nya Expert Zone, itu bisa teman-teman lihat di sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya juga. Di sana juga banyak tips and trick, nggak cuma OneDrive aja, tapi banyak fitur dari Microsoft tentunya. Dan plusnya kita juga ada source video yang bisa teman-teman lihat dan itu menjadi satu tips and trick yang kekinian gitu kan. Dalam artian kalau dulu kita bikin satu konten itu untuk tips and trick dan kita harus menyimak, tapi dengan source video yang ada di YouTube ini memudahkan teman-teman semua untuk mendapatkan fitur dan pengalaman baru menggunakan fitur dari OneDrive. Itu bisa dilihat di sana. Dan jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya atau Facebook-nya Expert Zone Indonesia teman-teman. Di sini juga ada Muhammad Adi Pertama, pengen coba auto backup bisa nggak Bang ya? Nah, auto backup sebenarnya gampang banget. Kita kata ya dah. Ketika teman-teman menggunakan Microsoft 365 atau sudah menggunakan akun, itu tinggal nyalakan saja di pojok kiri atas di semua aplikasi official Microsoft, ada Word, asal ada PowerPoint, itu tinggal diaktifkan saja di auto save-nya. Itu udah gampang banget. Terus dari Wijaya Kusuma, dibanding sama cloud buah-buahan gimana Bang, bagusan mana? Ya itu yang sudah saya tadi spill bahwa kalau OneDrive ini nggak cuman hanya untuk nyimpan saja, tapi kita bisa banyak kolaborasi di sana. Kita bisa juga loh mendapatkan satu layanan yang kita sebut adalah brankas. Paling gampangnya kita sebut adalah satu brankas yang ada di OneDrive, personal vault. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, kalau misalnya buka onedrive.com, terus sign in dengan akun Microsoft, itu ada namanya personal vault, di mana personal vault ini memudahkan kita mendapatkan atau membuat kita bisa lebih aman lagi menjaga file-file pribadi kita. Contohnya, ini banyak saya pakai ketika
personal vault ini saya ingin menyimpan soft copy KTP gitu kan, ada lagi paspor, itu sudah ada bisa di sana juga. Dan secara otomatis dia juga akan memiliki keamanan autentikasi teman-teman. Kita bisa pilih pakai dengan PIN atau kita bisa dengan pakai password juga. Nah, ada lagi yang nanya, Anissa Fitriasari, kalau pakai iCloud dapatnya dikit kapasitasnya ya? Nah, itu dia, balik lagi. Untuk OneDrive, saya hanya bilang bahwa pengguna OneDrive ketika hanya punya akun, itu 5 GB, tapi berlangganan Microsoft 365 langsung mendapatkan 1 TB. Nah, pastinya ini keuntungan yang banyak banget gitu kan untuk menggunakan cloud storage yang lagi hype nih saat ini. Nah, ada lagi yang nanya lebih keren nih. Rizal Hidayatullah, security-nya gimana bang? Security-nya biasanya ada di depan komplek teman-teman. Oh enggak, security-nya nggak di depan komplek. Tapi kalau misalnya menggunakan OneDrive, secara otomatis data kita akan terenkripsi teman-teman. Jadi nggak mudah nih kalau ada orang-orang yang menyusup di dalamnya untuk mengambil data kita. Itu nggak semudah yang dibayangkan gitu kan, karena dengan OneDrive data kita terenkripsi dengan baik. Terus plusnya lagi, data kita juga bisa kita lindungi dengan autentikasi 2 faktor nih, bisa menggunakan PIN atau pemindai sidik jari kalau kita menggunakan smartphone atau tablet gitu kan, bisa digunakan di sana juga. Ini ada lagi yang nanya, Heru Susilo Nugroho, iya nih gimana bang kalau datanya penting disimpan jadi aman nggak? Kalau misalnya datanya penting banget dan itu memang sifatnya prioritas gitu. Ya tadi sudah spill bahwa ada loh sebenarnya brankas yang ada di OneDrive ini yang memudahkan kita untuk menyimpan data-data yang memang penting banget yang kita inginkan gitu, bisa juga digunakan PIN. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke onedrive.com, nanti masukin akunnya aja, tinggal pilih namanya personal vault yang ada di sana. Itu bisa lebih aman lagi ketika kita menggunakan OneDrive. Oke, ini barusan dijelasin Rizal Hidayatullah, personal vault, jelasin dong bang. Udah dijelasin. Nah, Krisna Wijaya, foto yang masuk ke OneDrive sesuai tanggal nggak? Pastinya dong, nggak akan meleset tuh dari tanggal ketika kita mengabadikan foto-foto yang kita ingin dapatkan. Seperti itu. Ajarin pakai OneDrive, oke. Nah, mungkin tadi teman-teman yang nggak ngeliat videonya gitu sudah bisa dilihat videonya, dan atau bisa teman-teman kunjungi aja Expert Zone, baik itu mau YouTube, baik itu Facebook, ada, tinggal search aja Expert Zone Indonesia. Itu semua banyak sekali tips and trik penggunaan OneDrive yang ada di dalamnya. Oke, ada lagi Dimas Pratama Satrio, bisa ada memori yang setahun lalu. Nah, bisa banget selama semua masih berlangganan untuk OneDrive ini, data tersimpan dengan baik. Jadi mau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu bisa kita akses dan masih aman kita gunakan. Nah, ada lagi yang ucing, Krisna Wijaya, curcol Mbak Ika, wah curcol. Ada Heru sudah Nugro, disapa dong bang. Wah, Heru, thank you yang udah join juga sama kita. Budi Surya Permana, duel iCloud sama OneDrive. Wah, kita tunggu saksikan. Kita tunggu duelnya gitu kan untuk iCloud dan OneDrive. Tapi keren juga, nanti kita coba compare, kita akan bikin videonya. Jadi pantengin terus nih Expert Zone Indonesia, baik itu di YouTube maupun yang ada di Facebook. Nanti mungkin kita akan spill dan bikin video nih, duel dengan tetangganya gitu kan. Keren. Oke, dia ada Anissa Fitriasari, Bang Den, rumahnya rame banget. Oh, tadi ada noise ya. Jadi dimaafkan. Jadi kalau suara noise, padahal saya sudah pakai noise cancellation, mungkin masih tembus juga. Mungkin ya kita nggak tahu. Bagus dibawa, banyakin konten OneDrive di YouTube bang. Wah siap. Jadi tunggu aja konten-konten tentang OneDrive, kita akan kulik semua
tentang OneDrive, penggunaannya baik untuk ke semua device atau ke semua OS yang nantinya bisa menjadi acuan nih buat teman-teman semua ketika teman-teman menggunakan layanan OneDrive. Hebat banget, keren banget, mantap. Wih, oke. Ada lagi Muhammad Adi Pramana, Bang Den, pernah nyimpen di personal vault nggak? Oh, pernah banget, karena yang tadi sudah saya spill, saya banyak nyimpen nih paspor, soft copy gitu kan, atau KTP di sana, terus juga surat-surat tanah yang saya bikin soft copy-nya ada di sana. Dan kalau misalnya lihat, nggak bisa karena sudah saya pin. Jadi nggak akan diambil gitu kan. Dan itu aman banget karena personal vault bisa yang tadi saya sudah spill bahwa bisa diinskripsi dan bisa kita gunakan pin untuk membukanya. Oke. Kok bisa langsung ada subtitlenya? Oh, ini mungkin di layar di Facebook gitu kan. Wah, ini juga menjadi satu poin nih ketika teman-teman bisa nge-live di Facebook itu bisa juga ada subtitle. Jadi sekarang udah keren banget. Karena udah banyak AI gitu kan. Ratna Sarinda, kalau udah expired datanya gimana Bang? Oke, kalau sudah expired dari ke contoh kalau dia sudah tidak berlangganan Microsoft 365 lagi. Oke, dari OneDrive sendiri dia akan menotifikasi kita selama 3 bulan untuk kita diingatkan nih mau dilanjut atau tidak. Itu selama itu masih aman, datanya bisa kita akses baik itu download maupun upload masih bisa. Tapi ketika sudah hampir 6 bulan atau mendekati 1 tahun gitu, datanya ini akan terfreeze teman-teman. Jadi secara otomatis kita tidak bisa mengupload, hanya bisa mendownload aja. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun atau tidak pernah buka lagi, itu biasanya data-data kita akan diberhentikan secara otomatis oleh OneDrive itu sendiri. Gitu. Lagi dari ada Gates, Bang, harga OneDrive per tahunnya berapa? Kalau saya pakainya home student, apa bisa nggak ya? Oke. Ada pertanyaan bagus dari Adaya Gates. Untuk langganan OneDrive sebenarnya teman-teman kalau ingin berlangganan OneDrive paling gampang adalah pengguna Microsoft 365 itu hanya beli udah layanannya aja, semua bisa dapat, Office-nya dapat, dia keamanannya dapat, OneDrive-nya juga dapat 1 terabyte itu selama 1 tahun. Dan saat ini kalau nggak salah Microsoft 365 itu di 899 atau something gitu kan. Tapi kalau untuk pengguna home student ini biasanya kan yaudah dia beli Office sekali beli gitu kan. Nah itu hanya mendapatkan 5 GB untuk penyimpanan cloud storage-nya. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi kalau memang itu cukup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan hal yang lebih untuk penggunaannya, bisa loh sebenarnya di extend langsung 3 atau 4 tahun gitu kan. Tinggal beli aja Microsoft 365 4 tahun. Jadi ketika sudah 3 4 sampai 3 4 atau 5 tahun gitu selesai, ya udah datanya masih bisa di-keep dan masih aman dan penggunaannya juga useful banget mau di semua device. Oke. Oke, terakhir ada Budi Surya Permana. Kalau nggak lanjut save file-nya gimana? Jadi usai sudah semua kenangan di OneDrive. Oke, yang sudah saya spill tadi bahwa untuk kalau misalnya yang tidak berlangganan lagi, ya nggak perlu takut sebenarnya kita akan dinotifikasi loh, kita akan diingatkan bahwa 3 bulan pertama nih masih bisa nih untuk upload dan download data kita. Kalau misalnya kita tidak menginginkan lagi, kita tinggal yaudah download semua aja datanya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan lagi kenang-kenangan kita gitu, dia tinggal download semua, kita masukin ke flash disk atau ke hard disk kita gitu kan, SSD udah bisa digunakan. Atau kalau misalnya yaudah kayaknya perlu banget nih ke semua device kita, yaudah tambahin aja langganannya jadi 10 tahun mungkin, nah itu bisa makin keren lagi. Oke. Ada Daniel Kang, wah telat baru join. Oke Daniel, nanti bisa juga lihat recordingnya di event kali ini tentang OneDrive gitu. Jadi please update terus dan lupa comment and share, subscribe juga,
konten-konten yang dari Expert Zone, terutama Expert Zone Indonesia. Banyak sekali sesuatu edukasi yang bisa teman-teman dapatkan di sana. Nggak cuma itu aja, kita juga sering loh ngadain quiz time gitu yang ada di Facebooknya Expert Zone Indonesia. Jadi please share, simak terus data updatean terbaru yang ada di Expert Zone Indonesia. Sepertinya itu dia yang bisa saya sampaikan di sore kali ini. Semoga tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan simak saya lagi, tunggu saya lagi di konten-konten saya berikutnya dan live-live saya berikutnya. Terus jangan lupa juga untuk cek terus YouTube dan Facebooknya Expert Zone Indonesia. Jangan lupa komen juga, like and subscribe juga di sana karena subscribe itu gratis. Wah, kayak YouTuber yang di sono gitu kan. Oke, sekian dari saya. Thank you yang sudah nyimak di sore kali ini. Semoga semua sehat selalu, mendapatkan berkah selalu. Saya Denny, pamit undur diri. Thank you, dadah.